Shalom dan salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk kesempatan ini teman-teman, kita dapat bersama-sama lagi. Saya percaya semua ini bukan kebetulan, tapi semua ini rencana Tuhan untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, hari ini teman-teman, saya mau sharing satu tema untuk kita, yaitu musim luruh dan musim bunga. Musim luruh dan musim bunga. Mari kita melihat dahulu firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8 berkata demikian. Tema dia, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. 8 terakhir, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, sesuai dengan tema yang saya bawa hari ini, yaitu musim luruh dan musim bunga. Di Korea ada 4 musim, yaitu musim sejuk, musim panas, musim luruh dan musim bunga. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, sesuai dengan tema kita ini, kenapa saya ambil musim luruh dan musim bunga? Musim luruh ini adalah di mana kita mengalami penderitaan, masalah, cabaran, tekanan hidup sampai ke tahap yang kita tidak mampu lagi. Itu maksud daripada musim luruh. Dan musim bunga pula adalah kemenangan, ketenangan, bahagia, aman, damai, dan sukacita. Ini adalah musim bunga. Harap kita jelas ya teman-teman, musim luruh itu apa dan musim bunga itu apa. Musim bunga di mana kita mengalami damai dan ketenangan, dan musim luruh pula kita mengalami tekanan hidup, masalah-masalah pada hidup yang kita lalui. Jadi teman-teman, hari ini saya mau kita sama-sama mengerti bahwa bagaimana musim luruh ini berubah kepada musim bunga. Apa yang harus kita buat? Sebagai orang percaya, apa yang harus kita buat? Bagaimana kita merubah musim kita yang tidak baik ini kepada musim yang baik ini, yaitu kepada musim bunga, di mana kita mengalami ketenangan, mengalami damai, mengalami kemenangan. Dan ini yang sama-sama kita akan renungkan, sama-sama kita pelajari hari ini teman-teman. Cara yang pertama, teman-teman, bagaimana musim luruh kita diubah kepada musim bunga. Yang pertama adalah dalam Matius 5 ayat 6, yaitu memiliki kerinduan. Ini yang pertama, memiliki kerinduan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, kamu boleh baca Matius 5 ayat 6 ini tentang berkenan tentang lapar dan haus. Lapar dan haus di sini ini adalah di mana dia lapar akan firman Tuhan, dia lapar akan persekutuan, dia lapar akan dekat dengan Tuhan, dia rindu bersekutu dengan Tuhan. Dan inilah dikatakan lapar dan haus. Haus di sini bukanlah yang minum air, yang selalu kalau kita orang dusun bilang haus, bukan itu teman-teman. Tapi haus di sini adalah kita ada kerinduan yang sungguh-sungguh punya kerinduan yang sangat dalam dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Itulah maksud di sini lapar dan haus teman-teman yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apakah kamu ada kerinduan sampai hari ini untuk dekat dengan Tuhan, ataupun kerinduan kamu semakin lemah, semakin menurun.
untuk kita memiliki musim bunga dalam hidup kita, di mana kita ada ketenangan, kemenangan, damai, aman di hati kita, adalah kita kena ada kerinduan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kerinduan yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat akrab dan sangat intim. Ini yang kita kena buat, teman-teman. Supaya musim kita yang luruh ini, kita mengalami tekanan, kita mengalami badai, kita mengalami masalah, diubah kepada, meskipun kita ada masalah, kita ada tekanan, tapi diubah kepada musim bunga. Kita mengalami apa? Kita mengalami ketenangan, damai, kekuatan, kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Jadi pertama itu adalah kita kena ada kerinduan. Rindu di sini bukan rindu seperti yang kita rindu sesama manusia. Kalau rindu sesama manusia itu kadang-kadang kita punya kerinduan mulai hilang dan tidak ada bila kita berjumpa dengan orang tersebut. Seperti kita rindu dengan mungkin sumanda kita kah, girlfriend kita kah, boyfriend kita kah, suami kah, istri kah, teman-teman kah. Bukan rindu yang seperti itu. Kalau rindu dengan Tuhan itu karena berterusan, tidak ada hentinya, tidak ada tidak ada kurangnya. Ia harus bertambah dan bertambah dan bertambah. Setiap saat kita tanpa rindu dengan Tuhan, kita tanpa haus, lapar akan firman Tuhan. Kita rindu persekutuan bersama-sama, kita rindu memuji Tuhan, kita rindu menyembah Tuhan, kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah kerinduan kita kepada Tuhan, teman-teman. Amin. Jadi ini yang pertama, untuk kita mengubah musim luruh kepada musim bunga, kita akan ada satu itu kerinduan. Dan yang kedua, teman-teman, adalah kita kena memiliki, ini yang kedua, memiliki hikmat dari Tuhan untuk menghadapi musim luruh. Oke? Memiliki hikmat dari Tuhan untuk kita menghadapi musim luruh dalam hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi adalah dalam rencana, dalam kedaulatan Tuhan. Engkau menghadapi semua tekanan, semua masalah hidup engkau itu dengan berpandukan kepada hikmat dari Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan itu yang kita perbuat, seperti membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah dasar segala sesuatu untuk kita berjalan melalui kehidupan kita di dunia ini. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, milikilah hikmat dari Tuhan untuk Anda merubah musim luruh Anda kepada musim bunga. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman, cara yang ketiga untuk kita mengubah musim luruh kita kepada musim bunga, yang pertama tadi itu adalah memiliki kerinduan. Yang kedua itu memiliki hikmat dari Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah memiliki sikap hati yang ingin terus berjuang. Memiliki sikap hati yang ingin terus berjuang. Sikap hati yang berjuang. Teman-teman yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita lalui, yang kita tempuhi dalam hidup kita akan tekankan di hati kita bahwa saya akan terus berjuang. Saya akan terus berjuang karena saya tahu perjuangan saya tidak sia-sia. Amin. Kita akan teruskan perjuangan kita, teman-teman. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Seperti Yosua yang diutus, seperti Musa yang diutus, dipakai oleh Allah. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, bahkan kami sebagai hamba Tuhan seringkali mendengar perkataan ini, mendapat perkataan ini daripada teman-teman kami sepelayanan. Kuatkan dan teguhkan hati kita, hati kamu. Karena hati itu adalah yang utama dalam hidup kita. Kalau kita kuat, kalau hati kita kuat, maka hidup kita juga akan menjadi kuat. Hati itu adalah yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apa yang keluar daripada kehidupanmu, buah hidupmu, itu semua berasal daripada hatimu. Dalam Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jadi teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, meskipun banyak yang kita lalui dalam musim luruh kita akan tetap kuatkan hati, teguhkan hati bahwa semua ini saya boleh hadapi bersama dengan Tuhan. Katakan di hati kamu, dan saya percaya musim itu akan diubah kepada musim bunga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Teman-teman, apapun musim
yang sedang engkau hadapi hari ini, yang sedang engkau lalui hari ini, yang menekan hidup Anda hari ini, apapun musim itu, musim rurukah yang menekan hidup Anda, ada masalah yang berat, tekanan yang berat, apapun beban yang berat itu teman-teman, milikilah 3 perkara ini supaya musim itu dapat diubah kepada musim bunga. Yang pertama itu adalah miliki kerinduan. Yang ketiga, memiliki hikmat dari Tuhan untuk menempuhi musim ruruh dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah memiliki sikap hati yang ingin terus berjuang. Amin. Saya percaya kalau ketiga hal ini teman-teman kita ada, saya yakin hidup kita akan tetap tenang dan aman dalam penjagaan Tuhan. Amin. Haleluya. Milikilah musim bunga dalam hidupmu. Haleluya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.